tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Penyampas 27 Februari 2022. Sebelum kita membuka acara, dengan penuh kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak kepada seluruh hadirin kita sama-sama membaca basmalah. Yang terhormat Bapak Inspektur Polewali Mandar beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas PMD atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak TA Kabupaten, yang kami hormati pengurus PPDI Kabupaten Polewali Mandar, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh bendahara desa yang sempat hadir pada siang ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan acara sosialisasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau. Untuk ini saya mengucapkan kepada teman-teman bendahara yang senantiasa mendukung acara ini untuk peningkatan kapasitas atau agar para bendahara yang di desa Kabupaten Polewali Mandar betul-betul mengetahui regulasi tentang pengelolaan keuangan desa. Ini yang saya hormati Bapak Koordinator Pendamping ya Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati Ketua apa lagi namanya PPDI, yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Pak Danbis Auditor yang kami ajak ke sini untuk mendengarkan kira-kira apa yang masalah-masalah yang terjadi. Ternyata saya baru tahu kok ada Nur Hayati Pak. Saya baru tahu itu. Nah, yang saya hormati para ibu bendahara ya, Bapak Ibu bendahara yang saya hormati dan saya banggakan, dan tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat diberikan oleh kita sehingga pada hari ini kita masih sempat, alhamdulillah inilah, karena dianggap cuma wengu di kepala desa itu mungkin sehingga apapun yang dilakukan Pak Desa saya ya kan, padahal itu aturan yang salah. Karena saya juga tanya-tanya baru saya tahu, ternyata saya juga kenapa bisa nggak langsung bendahara di penjara ini kan? Yang saya tahu itu bahwa kalau bendahara sudah pegang uang, kan tugasnya bendahara itu menerima, mau menyimpan, mengeluarkan pembayaran kan gitu. Itulah tugasnya. Kalau sampai ada dibilang tadi Pak Koordinator Pendamping, kalau itu kepala ya kepala, ya kan itu. Tidak boleh pegang uang itu kepala kan itu. Yang pegang itu bendahara. Jadi itu juga saya pernah. Sudah ada berapa kepala dinas masuk di penjara itu gara-gara dia pegang uang. Ya. Sudah banyak terjadi, bukan cuma di Indonesia, tapi di Sulbar juga sudah ada karena dia pegang diperiksa kok pegang. Padahal ini uang berjalan. Dia pegang itu betul-betul kegiatan itu berjalan sampai selesai. Tapi itulah aturan dia langgar. Dia pegang uang padahal dia tidak boleh pegang uang. Yang pegang uang itu tadi bendahara dengan bendahara tadi. Inilah mungkin kita harus tahu tupoksi kita yang paling bagus itu, karena ini pengantar ya. Pengantar saja, sambutan saja. Nanti kita diskusi lah nanti supaya lebih ini. Itu jadi memang kita harus tahu tupoksi. Karena kapan kita keluar dari tupoksi maka itu suatu kesalahan, ya kan? Dan itu pemikirannya pengawas bahwa tidak terjadi suatu korupsi kalau tidak ada kolusi, ya kan? Ya.
Ini juga kemarin, ini juga sudah masuk pada desanya, karena bendahara juga ikut bertanda tangan, ya masuk juga, berarti menyetujui, iya kan? Ini yang hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak, itu lapor kepada PMD, lapor kepada penakut. Tidak, bagaimana ini Pak? Kalau saya dipaksa tanda tangan begini, padahal itu suatu kesalahan, atau sama-sama enak mungkin lah pada saat itu kan. Sang matahari tahu, dia tidak berita, yang kepala desa kita aman-aman. Itu kan soalnya. Itulah hati-hati Ki. Ketika itu terjadi pada saat itu aman karena kita masih masih akur ya. Sekalinya ada yang masalah-masalah sedikit, dibicara itu Pak Desa begini kemarin, padahal tidak dirasa. Jadi bahwa kita juga terlibat dalam hal itu kan itu ya. Walaupun itu hanya tanda tangan, karena itu membuktikan bahwa pembuktian adalah aturan kita di Indonesia ini adalah yang bisa dibuktikan yang ada, ya kan? Apa yang kita lakukan. Kalau itu persoalan dan penerimaan dan ada bukti bahwa itu diterima dengan diikuti dengan tanda tangan, ia mengiyakan menyetujui tanda tangan, maka itu salah satu pengakuan, ya. Karena itulah manusia, dia hanya bisa hukum itu hanya melihat bukti, ya. Andai dia stand karena ripas jangan itu ripas seri, dia tidak tahu itu, ya dia lihat bukti. Karena kita ini bukan Tuhan, ya kan? Jadi harus hati-hati, apalagi ini uangnya, apalagi ini bukan uang privat, ini bukan antara jual beli antara saya dengan Pak Ketua, ini bukan privat, ini bukan perdata, tapi ini pidana. Karena uang negara itu kalau sudah diselewengkan itu sudah pidana itu Pak, Bu. Tidak ada lagi, bukan tidak ada dibilang itu tidak bisa diperdatakan itu, karena itu sudah pidana. Ini jadi hati-hati Ki dalam menggunakan anggaran ini karena ini uang negara, kan jelas kan? Jadi tetap akan dipertanggungjawabkan itu, dan saya juga harapkan itu ada memang aturannya memang berdasarkan peraturan mental. Tapi lama ya, sebentar Pak. Bawa materi siapa tadi? Saya juga siap materi, tapi lebih bagus kalau kita jelaskan. Jadi, nanti ada materi juga. Tapi jamin saya hanya menyambut. Kita akan diskusinya saja nanti. Ya berdasarkan juga kecuali kalau memang tidak bagus kerjanya itu bisa bahwa dia 3 bulan tidak masuk kantor kan gitu ya, tidak mengerjakan tuh. Tapi ada juga katanya Pak Desa disembunyi absen. Itu juga. Kalau begitu lapor Ki. Kalau jangan soal soal dukungan mendukung itu jadi korban orang, padahal pekerjaannya bagus, sudah pintar, sudah dikuasai. Apalagi menggunakan aplikasi ya. Bendahara itu harus ilmu seperti itu tidak dibalikkan telapak tangan langsung kita tahu, itu prosesnya panjang. Jadi makanya kenapa pemerintah turun tangan soal ini atasan Bapak Ibu. Karena itu yang mau dilihat. Masa orang baik persoalan mendukung saja jadi persoalan. Ya seharusnya bersyukur mau apa kalawan doa, ya kan? Itu sudah jalan-jalan Tuhan itu. Jami bawa lagi Pak. Saya pernah bicara, tanya ya Pak, saya telepon itu hari Pak Desa. Tanya sukses Pak, hai, curu macai mandiri kayak gitu ya. Jangan kita mau korban karena kita juga itu melanggar kalau sampai memecat orang. Bisa kita juga ditegur Pak Bupati, bisa dia diistirahatkan sementara, ya toh? Karena ada itu ditegur lisan, tulisan, baru diistirahatkan sementara. Kalau masih begitu tidak ada perubahan, jadi berhentikan terus kan itu dia punya. Tapi sekarang ini kalau mungkin Pak Desa emosi ya bicara-bicara juga manusia biasa gitu. Saya kira kalau cara tak baik, kerja tak bagus, dia juga mau berhasil. Dia peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, acara inti sosialisasi yang diantarkan oleh pemateri yang terhormat Inspektorat Polewali Mandar. Yang kedua, tenaga ahli dari Kabupaten, dalam hal ini Pak
syukur sama Ibu Fitri yang dipandu langsung oleh moderator kita Bapak Iwan dari Raptek. Ya oke, ahli Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan jajarannya dan yang kami hormati Ketua PPDI Kabupaten Polewali Mandar serta teman-teman yang mempromotori kegiatan ini sehingga insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik tentang sosialisasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum saya serahkan kepada narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini, tentu saya mengajak kepada hadirin wal hadirat, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan marilah kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kegiatan ini. Baru awal ya kami lakukan kegiatan ini. Mohon maaf. Di undangan kami jadwal jam 9 tapi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar bersama jajaran. Yang kami hormati Dinas PMD, dalam hal ini diwakili bronya kita Pak Fardi. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua PPDI Kabupaten Polewali Mandar sebagai inisiator daripada kegiatan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan untuk selalu menginspirasi, ya, diberikan inspirasi agar persatuan perangkat desa Polewali Mandar ini tetap dapat kuat untuk seterusnya. Teman-teman sejawat, kita juga kami hadir pada kesempatan ini berdua, saya dengan Ibu Fitri yang akan mencoba sharing dengan kawan-kawan sekalian, berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Baik, tentu oh ya, tak lupa kawan-kawan semuanya, para aparat desa, dalam hal ini yang hadir mungkin para bendahara desa. Ya, dari kalau tidak ada yang mengurus, tidak ada lagi pembeli rokoknya, itu aparat. Makanya jangan heran, jangan salah kalau era dulu itu masyarakat mengurus, ada biaya administrasi. Mengurus KTP biaya administrasi 5.000. Itu untuk apa? Ya itu tuh kesejahteraan aparat. Mungkin pada saat itu, tapi hari ini semua biaya-biaya administrasi sampai pada kesejahteraan aparat itu sudah diatur semua. Artinya apa? Aparat desa ini harus memaksimalkan fungsinya sebagai aparat. Karena kalau ada yang tidak memaksimalkan fungsinya, maka bisa jadi dia disebut dengan keparat. Ya, kan kalau menerima gaji, menerima siltap, tidak berfungsi, walaupun berfungsi tapi tidak maksimal, ya mohon maaf kalau banyak orang yang mengatakan bukan aparat itu Pak, apa sih? Keparat. Iya kan? Maka ayo kita coba merefleksikan diri. Sudah seimbangkah ya apa yang kita terima dan apa yang kita keluarkan? Maksudnya apa yang kita terima, keluarkan dalam artian kemampuan kita dalam mengelola negara kecil yang disebut dengan desa.
Nah, hari ini kita berkumpul dan lebih banyak adalah kaur keuangan, di mana kaur keuangan itu mempunyai tugas tambahan ya, sebagai bendahara desa. Dalam struktur SOTK-nya kita disebut dengan kaur keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kita adalah bendahara desa. Maka dalam struktur itu cuman kaur keuangan saja yang mempunyai jabatan ganda. Walaupun ya, honornya sama, siltapnya sama dengan ya, aparat yang lain. Ya. Tetapi ya itulah tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita dalam rangka oleh karena kapasitas kita diangkat, ditunjuk oleh kepala desa sebagai kaur keuangan merangkap bendahara karena kapasitas kita tentunya, bukan karena kedekatan kita. Kita dianggap mampu menjaga amanah sebagai pengelola keuangan desa, dalam hal ini bendahara desa. Maka ini yang pertama kami sampaikan, ayo kawan-kawan sekalian, mari kita menjalankan tugas dan fungsinya kita, dan tidak mencoba untuk keluar dari jalur, karena ya itu tadi, kalau keluar dari jalur ya bisa jadi apa yang disampaikan tadi Pak Inspektur, ada Nur Hayati kedua, ada enggak Nur Hayati sini ya. Jangan sampai nanti Nur Hayati, kalau di luar itu Nur Hayati, kalau di Polewali Mandar bukan Nur Hayati tapi Ros. Ada Ros ini? Ada ya? Ya. Jadi tapi kalau kita on the track, perintah bendahara, kau tarik uang sejumlah ini untuk apa? Untuk dilakukan pembayaran. Maka itulah kemudian bendahara desa kalau mendapatkan kuasa dari kepala desa, ya biasanya dapat sendiri, datang ke teler, ya, karena mendapatkan kuasa untuk melakukan penarikan. Itu kenapa? Karena percaya nih kepada bendahara desa, melakukan penarikan dan akan melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah membayar. Perintah membayar, bayar semen sekian sa kepada si Anu, bayar kerikil sekian sa, si Anu bayar upah pekerja sekian untuk si Anu. Orang Kabupaten Polewali Mandar bersama anggotanya yang saya hormati Ketua PPDI se-Kabupaten Polewali Mandar, Bapak yang mewakili Dinas PMD, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, perangkat desa yang hadir pada siang hari ini ke Kabupaten Polewali Mandar, dan terkhusus rekan kami Bapak Syukur, partner kami di P3MD. Alhamdulillah wa syukurullah, pada siang hari di waktu family time ini kita berkumpul bersilaturahmi karena kita keluarga ya. Jadi kita family time-nya di sini. Family time itu tidak mesti bersama istri atau suami atau anak. Karena kita keluarga perangkat desa se-Kabupaten Polewali Mandar, maka kita family time-nya, weekend-nya di Desa Panyampa. Alhamdulillah, saya pun sebenarnya hari ini kondisi kurang fit ya, tapi saya juga rindu bertemu dengan teman-teman perangkat desa, karena kita itu kalau bertemu hanya beberapa kali setahun, mungkin pada saat evaluasi saja APBDes ya, karena kita dibatasi oleh wilayah-wilayah tertentu di pendampingan. Melanjutkan tadi pembahasan pelaksanaan pengadaan ya, jadi sebenarnya ada pengadaan itu ada etikanya Bapak Ibu. Tentunya sejak tahun 2013 ada kita punya Perbuk pengadaan barang jasa, Perbuk nomor 3. Nah, Perbuk nomor 3 tahun 2019 yaitu tentang pengadaan barang jasa yang mengacu kepada Perka LKPP nomor 13. Ya. Tentunya materi ini sudah di luar kepalanya ya teman-teman. Saya rasa sudah di luar kepalanya, hanya pada saat pelaksanaan anggota yang saya hormati Ketua PPDI Kabupaten Polewali Mandar,
Yang saya hormati rekan-rekan tenaga ahli P3MD Kabupaten Polewali Mandar yang selalu siap mendampingi kami dalam bagaimana untuk melakukan percepatan terkait desa. Yang saya hormati teman-teman bendahara desa, perangkat desa lainnya yang sempat hadir. Baik, langsung saja. Jadi sebelumnya tenaga ahli tadi sudah menyampaikan ini terkait pengolahan keuangan. Saya tidak masuk ke sana, hanya sedikit mungkin jadi tambahan sebagai penguatan bahwa ketaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi seorang kepala desa mempunyai kewajiban itu melaporkan keuangan desanya. Ada 2 tahapan di pelaporan, namanya laporan semester 1. Jadi uang yang keluar mulai tanggal 1 Januari sampai 30 Juni dan pelaporannya ke bupati melalui camat itu paling lambat minggu kedua bulan Juli, jadi sekitaran tanggal 15 bulan Juli. Dan itu kita di PND kemarin menjadikan persyaratan untuk tidak mencek laporan dana desanya. Pak Inspektur izin belum cukup 20 ke kami. Ini laporan penggunaan dana desa, belum lagi laporan BLT realisasi tanda terima BLT desa di tahun sebelumnya. Masih ada desa belum menyampaikan. Jadi itu mohon dukungannya, bantuannya, karena terus terang mau bagaimana mau cepatnya cair dana desa tidak bakalan kalau tidak ada laporannya. Itu. Jadi kalau sudah sampai 31 Maret, mohon maaf, ini mungkin menjadi catatan kemarin di Makassar pelatihan penguatan kapasitas kepala desa, ya kami memberikan informasi terkait dengan kewajiban seorang kepala desa. Sebelumnya memang ada 5 desa yang kemarin hampir tidak cair dana desanya, tahap 3. Alhamdulillah saya juga begadang bermalam di kantor ya alhamdulillah tidak cukup 1 minggu langsung cair tahap 2 tahap 3. Itu jadi mungkin itu ya, saya sangat berharap teman-teman bendahara desa atau yang menangani Siskudes mohon sangat koordinasikan dengan Andi Ilham, posting cepat APBDesta, baru lakukan print out terkait dengan pelaporan dana desanya. Salah juga memprint out dulu baru tidak dilakukan posting, pasti tidak ketemu manualnya. Itu karena kita sonanya yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang ketiga tadi dari Dinas PMD, dan perlu kami sampaikan juga Mas Inspektur bahwa dengan lahirnya PPD di Kabupaten Polewali Mandar itu salah satu ide beliau juga. Aplaus dulu untuk Pak. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga PPD Kabupaten Polewali Mandar tidak ada lagi desa yang bermasalah sekaitan dengan pelaporan di tahun-tahun yang akan datang. Mulai tahun ini kita target semua desa semua yang hadir ini, bahkan yang tidak hadir, kita sampaikan sama teman-teman bahwa wajib tidak ada lagi toleransi dibawa daripada tanggal 31 Maret. Ya, itu targetnya. Siap semua ya? Siap. Oke. Jadi bagaimana pertanggungjawaban untuk LPD dana desa Pak, kami sudah serahkan ke kecamatan dari 1 minggu 10 hari lalu. Sebenarnya sudah lama, tapi ya mungkin mereka juga punya target tanggal penyetorannya ke atas. Yang kedua, kepada Bapak PA dan Ibu, menyangkut tadi tentang CCTV, entah itu untuk supplier atau siapa-siapa, saya keluar dari prosedur bagaimana menjalankan tentang pelaksanaan keuangan desa. Cuman saya ngomongnya sebagai untuk tameng pribadi saya sebagai bendahara umpamanya, dan menyinggung tadi masalah loyalitas.
kira-kira apa yang saya harus lakukan? Karena saya harus loyal. Satu sisi ada CCTV. Terus kira-kira buat pribadi saya apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus buat dokumen yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, yang tidak sesuai dengan prosedur? Ceritanya untuk perlindungan pribadi saya dalam kurung kwitansi pribadi, supaya saya aman dari jeratan hukum ketika ada sesuatu nantinya. Ada yang diberhentikan secara sepihak, dia berani berjuang untuk dipertahankan. Ketika tugas dan tupoksi kita tidak bisa jalankan dan tidak kita bisa pertahankan, bagaimana kami akan memperjuangkan teman-teman? Jadi saya berharap seluruh bendahara desa sesuai materi PA kita tadi, bahwa tugas tupoksi bendahara itu adalah pengelola keuangan desa. Dalam hal seperti apakah misalnya ini kan bendahara desa sangat simpel sebenarnya, karena kita membayarkan sesuai yang sudah dibuat SPP-nya kasih dan kaur, diverifikasi oleh Pak Sekdes dan disetujui oleh kepala desa. Seperti itu jalan kan. Dia dukun, dia tanda tangan, akhirnya karena loyalnya itu, percayanya, sehingga dia terseret kepada hukum. Jadi pengertian loyal itu selama kebijakan itu masih tolerir, masih dengan tidak menyalahi aturannya, jalan aja, itu namanya loyal. Loyal itu adalah arti yang lepas sahayu toh, datang sesuai dengan ke kantor, datang melaksanakan tupoksi, itu juga loyal namanya. Ya, bukan berarti bahwa muami pewangi muai kepala desa tan saya dilihat itu, bukan itu namanya loyal, itu mendukung kesalahan namanya. Toh, itu tidak dibenarkan. Jadi selama itu keloyalan itu kepada atasan adalah selama dia melakukan kebijakan yang benar, ya kan, melakukan mengerjakan tupoksi lebih baik, itu kan juga loyal namanya. Jadi saya kira bahwa disampaikan oleh Pak Pardi tadi, saya kira kalau Ibu Bendahara melakukan tupoksinya dengan bagus, maka tidak disampaikan tadi Pak pendamping tadi, proses pendamping itu kan sudah ada perlindungan, ada Permendagri ya tadi ya, ada juga apa itu, kalau kita lakukan tupoksi dengan baik tidak ada siapa yang justru dia yang mau Pak Desa mau melakukan memecat kita, maka dia akan terkena aturan juga kan gitu. Jadi jangan kita takut, yang ditakutkan bagi kita kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, ya kan, selama melaksanakan tugas yang bagus. Nanti ini kesempatannya Pak Desa baru ini saya lihat, kalau kita diberikan kesempatan ini berjalan sama Bapak itu kesempatannya dia bisa masuk di situ, celah itu dia bisa masuk mengeluarkan Bapak. Tapi selama tupoksi yang disampaikan oleh Pak Ketua ini, saya kira tidak ada jalan, justru dia yang korban, ya kan? Jadi inilah sebenarnya kita mendukung kepada beliau ini, bisa kita dipertemukan seperti ini supaya jangan ada lagi yang rawan-rawan kan, datang rawan nih kan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, pulang ini selesaikan ini, jangan sampai 31 Maret ini. Karena kami mau turun juga ini kemarin, kami turun memeriksa, tapi kami lapor dengan Pak Pardi, belum pintu masuk harusnya Pak Desa. PJ-nya belum masuk, jangan kita turun dulu. Nah ini juga bagusnya kalau koordinasi Ki. Kira-kira kalau kami turun jelas banyak yang tidak angkat tangan nih Ki. Toh ya maksudnya banyak kesalahan kita dapat untuk Pak Pardi, Pak Pemdes, Pak Pardi pribadinya ini selalu kita koordinasi dengan bagus. Dan saya lihat kalau begini nih pemuda-pemuda seperti ini, yang sebenarnya ini, padahal ini aturan sudah berjalan 4 tahun, ya kan? Nah, jadi itu mungkin kalau kita perhatikan, perlu kerja keras ini bendahara supaya selamat. Apalagi ternyata bendahara menjanjikan sangat luar biasa, double gardang tadi ya. Jadi kerja Ki. Di mana kita mencari pekerjaan, ya?
Sudah ada di desa, ada di desa, ada di kampung, tak kenapa kita tidak bekerja baik, ya kan? Jadi kunci kita sekarang ini bekerja betul-betul Ki. Ada juga pemikiran ide-ide seperti ini luar biasa. Ada sedikit persoalan, kumpulkan anggota. Berapa ton itu kalau sumbang-sumbang Ki, 500.000 yang gaji tak 200.000 saja kumpul. Kalau secara teknisnya, yang Pak Inspektur sampaikan tadi, saya mewakili juga dari auditor. Begini, apa yang tadi yang disampaikan itu terhadap pemecahan itu kan ada aturannya di Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Semua kegiatan ada aturannya, Pak Ibu. Karena kita itu melakukan kegiatan harus berdasarkan dengan aturan. Jangan coba-coba melakukan kegiatan tidak berdasarkan dengan regulasi, karena itu adalah acuan kita, pedoman kita yang membackup kita. Gitu. Terus yang kedua di sini, bendahara desa kan sudah tahu apa pekerjaannya, apa tugasnya. Yaitu kalau kita di bendahara pengeluaran di OPD itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tentang Pembendaharaan Negara tahun 2014. Itu. Nah, artinya tidak jauh beda dengan bendahara desa. Bendahara desa juga tugasnya apa? Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, membuat pelaporan dan mempertanggungjawabkan uang yang diterima, yang dibelanjakan. Itu. Jadi kalau kita sudah jalani ini, kita sudah lakukan ini, insya Allah kita tidak akan takut lagi. Jangan kita takut, yang penting kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Nah, itu. Kecuali kalau kita tidak berjalan dengan sesuai dengan tupoksi kita, wah itu barangkali artinya memberikan peluang orang lain masuk di tupoksi kita, maka kita bisa hancur juga. Kan harus ditanggung jawab tak dikasih orang. Itulah yang kemarin desa yang ada juga desa seperti itu begitu juga, sehingga terjebak masalah hukum. Sekarang sudah diproses itu. Artinya saya sudah susupkan dari desanya. Nah, itu karena bendahara sebagian kewenangannya sebagian tupoksinya digunakan oleh kepala desa. Harusnya tidak boleh sebenarnya itu. Ya, jadi jangan selalu berkecil hati apa yang kita kerjakan. Kita harus semangat dan bekerja dengan baik saja. Karena ada aturan. Jadi jangan lepas dari aturan, Ibu, Bapak. Itu. Apapun namanya kalau kita sudah berdasarkan aturan. Karena kita bermasalah kalau memang kita terlibat. Itu. Keterlibatan itu, kasus itu bisa muncul kalau kita sudah ada bukti yang didapat oleh penyidik. Yakin saja. Anda tidak bisa dijadikan tersangka kalau tidak ada bukti awal. Itu. Harus ada bukti awal sehingga saudara bisa tersandung menjadikan tersangka. Karena penyidik itu mempunyai alat bukti. Alat bukti ada 5, Pak, Ibu. 1, keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan terdakwa, petunjuk dengan surat. Petunjuk itu termasuk itu yang kita bilang tadi, apa itu? CCTV. Itu. Hati-hati itu saya bilang. Karena kita ini inspektorat turun, Bu, untuk memberikan pembinaan. Artinya ini pembinaan warning, peringatan dini. Bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki. Oh, Bapak harusnya belok kanan, kita belok kiri, salah barangkali. Kalau kita belok kiri, resikonya begini besar. Kita harus belok kanan. Makanya kalau kita turun, Bu, Pak, jangan bilang, inspektor lagi turun, apalagi itu. Padahal kita sasaran untuk memperbaiki supaya tupoksi kita dapat berjalan dengan baik. Itu. Jadi mungkin itu barangkali itu sementara saya sampaikan. Kalau masalah itu pengangkatan dan pemberhentian kepala perangkat desa itu ada aturannya juga. Tidak sembarang itu diangkat dan diberhentikan. Ada Permendagri 67 tahun 2017. Ada perdanya itu. Itu. Nah, kalau masalah pengadaan barang dan jasa, ada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Itu. Kalau masalah apalagi ini yang di desa ini apalagi saat ini DPRD desa ini apa namanya? BPD desa. Ada Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD desa. Apa tugasnya di situ? Semua ada aturannya, Pak. Jangan ragu. Kecuali kalau kita melanggar aturan, ya mesti harus ada konsekuensinya. Melanggar hukum berarti kita harus siap menerima. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, Pak. Terima kasih banyak.
Cek katanya. Ya, ini jadi bendahara ini Pak yang hadir kayaknya nyesal hadir Pak. Apa nanu piparak nasan deh Pak Wangi? Ya, jadi takut pelanggaran. Tapi memang begitu Pak. Coba ingat, berapa kasus yang terjadi di Indonesia cuman ada 2 pelakunya. Kalau bukan kepala desanya, bendaharanya. Kalau bukan bendaharanya, kepala desanya itu. Kenapa? Karena persekongkolan hanya ada di situ. Cenderung persekongkolannya hanya ada di situ. Coba ingat-ingat, oke, adakah kasus sekretaris desa ditangkap karena melakukan penyelewengan dana? Adakah kaur kasih yang ditangkap oleh karena indikasi penyelewengan dana? Tidak ada. Kasus terakhir yang ada sebelum Nur Hayati lebih parah, kasusnya ada di desa kabupaten tetangganya kita. Ya, ada itu di Mamasa, bukan lagi penjara, tetapi sudah alam basah yang memanggilnya. Ya. Ingat tahu dengan kasus itu? Oleh karena apa? Ya itu semua adalah indikasi. Jadi kawan-kawan sekalian, ya memang di posisi inilah yang sangat rentan. Kenapa? Ya, makanya kalau sampai begitu kalau sampai kita terekam CCTV, sementara orang di luar apa istilahnya tadi itu? Yang ambil di luar itu tidak kena CCTV, kita yang masuk penjara. Kira-kira mau tidak tahu kita terima uang, kita tahu masuk penjara. Makanya apa saja yang kita kasih tidak boleh. Ini tadi sudah ada jalurnya, bendahara itu membayar melalui perintah, ya kan? Apa tadi, surat perintah pembayaran dengan harga sekian, apa yang sekian dan enggak gaji apa kan gitu. Jangan kita mau lewatin dia itu pada surat perintah. Kenapa dasarnya? Karena administrasi ini kembali kepada. Ya, kita tadi Pak Inspektur sudah katakan, Pak Inspektur dengan lembaganya itu adalah pembina kita. Lembaga ini kan mengatasi sebelum terjadi, gitu. Sama dengan pendamping. Ini juga kawan-kawan pendamping kawan-kawan bendahara desa. Ketika kawan-kawan pendamping memintai keterangan, disembunyikan keterangan-keterangan itu, padahal tugas kami sama dengan Pak Inspektur memberikan, kalau memang ada indikasi, ya kalau masih bisa diobati. Kalau pelanggaran administrasi, ya ayo kita benahi administrasinya. Tapi kita tidak akan pernah tolerir kalau memang indikasi penyelewengan, wah itu enggak lagi. Maksudnya ya memang harus diproses, tapi prosesnya bukan langsung proses hukum. Ya, ada proses. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita sering-sering adakan sering-sering seperti ini supaya saling mengisi kita, ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah malu. Mari kita berdiskusi panjang lebar sekaitan dengan bagaimana penggunaan dana desa di desa itu sendiri sekaitan dengan tugas dan tupoksi bendahara itu sendiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bendahara dari Desa Daka, Kecamatan Tapango. Yang ini yang mau saya pertanyakan ini Pak, maksudnya momennya karena kebetulan ada Bapak Inspektur dari Inspektorat untuk pemeriksaan pengalaman dari tahun ke tahun. Kalau ada pemeriksaan itu biasanya ini maaf ya, dari saya sendiri, dari desa saya itu biasanya temuan-temuan pajaknya yang selalu berbeda. Maksudnya
biasa kan untuk tahun sebelumnya timnya beda, kemudian tahun berikutnya beda lagi. Biasanya itu temuan pajaknya apa ya, dari tahun sebelumnya tidak jadikan temuan, begitu tahun ini kok jadi temuan. Jadi selalu saja ada pajak yang tidak saya bayarkan. Saya terus terang itu bukan karena saya tidak ingin bayar pajak, tapi memang tahun sebelumnya kan tidak jadi temuan. Contohnya untuk papan mal, waktu 2017 itu kan memang saya bayarkan pajak papan malnya. Kemudian BPKP memeriksa, dia tidak jadikan temuan karena tahun 2018 BPKP langsung yang periksa. Pernah ke kantor itu saya memang belum bayar pajak karena beliau datang memeriksa itu per bulan Desember, per bulan Agustus kalau tidak salah, jadi semester pertama yang diperiksa. Saat itu saya bayar pajak, maksudnya sudah memotong pajak sekitar 13 juta sekian, termasuk di dalamnya itu papan. Begitu BPKP memeriksa dari provinsi, datang temuannya dari provinsi dikirimi surat untuk temuan itu cuma 11 juta sekian. Kok saya heran kok beda. Kemudian saya buka sekian untuk pajak-pajak ini, ternyata papan dan ATK itu mereka tidak jadikan temuan. Yang jadikan temuan itu cuma belanja barang tok saja, maksudnya yang kayak semen apa itu, untuk papan tidak. Jadi saya bingung untuk tahun berikutnya, ya saya tidak bayar lagi karena saya mengikut ini ke BPKP, saya tidak bayar lagi untuk tahun berikutnya. Ternyata dari inspektorat dijadikan temuan, jadi temuan lagi. Jadi kalau untuk saat ini ya saya bayar terus karena itu. Untuk satu juga Pak, untuk honor, ini untuk honor. Untuk honor tendik, di situ kami bahasakan insentif untuk kader posyandu dan insentif untuk tendik. Biasa ada pemeriksa yang menjadikan temuan harus dibayar honornya, pajak honor. Tetapi kemudian kita konsultasi atau bincang-bincang dengan teman-teman dari bendahara dari desa lain, dari kecamatan lain, kok tidak jadi temuan mereka. Jadi ini saya hanya ingin kalau bisa disatukan persepsinya. Bagaimana supaya kami juga ini baterai masih Jadi kami di sini sudah kita ambil langkah sudah biasa berarah. Jadi sebelum kita mengangkat suatu HP itu, kita rapatkan dulu dengan suatu yang satukan persepsi. Itu dari perspektif sekarang. Jadi kita punya bisa rekapkan apa yang kita angkat semua. Jadi tidak yang sampai anak-anak yang seperti itu kita ceritakan ada mengangkat dan tidak. Makanya perspektif kemarin bilangkan kita harus ada semacam keseragaman untuk hal itu. Insyaallah mungkin ke depan tidak usah bagi anak, insyaallah akan seragam. Jadi jangan ragu ada. Kalau pembelian di UD itu kenakan pajak juga, pajaknya dia PPN pajak pertambahan nilai. Nah itu. Tapi ketika dia sifatnya gelondongan, dia akan kena PPh 2, PPh 2 kan 1,5%. Gitu. Yang sebenarnya ya, sebenarnya. Gitu. Kalau sama kategori kayak batu merah, batu tiping, ketika sudah diolah, dia pajak pertambahan nilainya ada. Tapi kalau belum diolah, dia sifatnya hanya kena PPh saja. Kalau PPh material ya nanti sebentar setelah rekam atau sudah bekerja di atas 300 kena pajak. Kalau punya LPP 2% ada semua di dalam sini. Kalian dengan ya PPP juga kami dulu. Kita tolong PMD terkait tendiknya kemarin bagaimana? Jadi ini secara umumnya saja Bu ya, saya bacakan nih. Saya baca umumkan secara umumnya, nanti kita akan pegang juga sebentar. Ini tunjangan honor insentif. Kalau punya MPWP itu 5%, kalau tidak 6%. Upah kerja di atas 300.000 per hari kena 6% kalau tidak MPWP. Kalau ada MPWP-nya adalah
5%. Servis, nah itu servis kena 10% PPN-nya. Kalau tidak ada PPP-nya kena PPH 4%, kalau ada 2%. ATK, nah ini ada PPN-nya 10% dan PPH 1,5%. Daripada 2. Nah, benda pos tidak kena. Seperti materai, ya, materai perangko apa semua itu. Pakaian dinas ada PPN dengan PPH. Jadi 2. Alat kebersihan kena juga PPN PPH 2. Perjalanan dinas tidak. Yang sampai perjalanan dinas kena juga pajak. Bagus juga sebenarnya, artinya menyumbang ke negara. Tapi tidak dihitung, tidak. Makan minum kena itu PPN PPH. Fotokopi juga PPH 23 dengan PPN-nya. Buku dasar wisma semua ada dalam sini, Bu. Ada semua di sini. Nanti kita batu kumbul, batu merah semua itu yang sudah diolah itu kena PPN PPH. Kalau batu semen kena PPN PPH juga. Ya, pembelian di atas 2 juta. Mana insentif transport pada posyandu per bulan baru itu tidak digunakan. Artinya kembali lagi ke kebijakan itu karena memang 50.000 di tahun itu cukup untuk makan, cukup untuk transport. Sekarang terkait dengan pendidik PAUD sebaiknya dikenakan karena memang kami di PMD tidak pernah menyampaikan bahwa yang namanya insentif pendidik PAUD itu tidak kena pajak karena dia sifatnya bantuan. Ya, dia bukan belanja pegawai. Dia belanja pegawai. Jadi kalau potongan PPN sama PPH kalau di atas 54 juta per tahun itu yang dikenakan pajak pegawai. Itu lebih dari 54 juta per tahun. Nah, begitu. Jadi macam saya 200-an pajaknya tidak terbayarkan. Apa penyebabnya itu? Kalau saya kami mengharapkan bendahara ketika Anda membayar langsung dibayar gitu pajak tak, kasih keluar gitu pajak tak. Sesuai dengan tupoksi yang ada mengeluarkan, membayar dan potong pajak. Ya, langsung potong langsung di store. Itu juga kemarin ada hampir semua Pak Desa karena kita tidak jamin dengan Pak. Tidak ada yang bisa ikut seleksi kan karena persoalan pajak. Bahkan ada kemarin Pak Desa itu sampai tidak ikut karena pajaknya tidak terbayarkan. Nah, ada satu ya saya bilang itu mengaku di depan itu kembali di tanda tangan bahwa apakah kita harus lampirkan proposalnya atau surat tugas dari PMD atau apa undangan berupa itu, kemudian ya surat tugas, kemudian SPPD, kemudian daftar penerima siapa yang menerima perjalanan itu, terus daftar pengeluaran real. Yang paling inti di sini yang jarang sekali terjadi, apakah dia di dalam daerah dan luar daerah, itu laporan hasil perjalanan dinas. Siapa yang melakukan perjalanan di situ? Apakah ke PMD, apakah ke Jakarta, apakah ke Mamuju, itu harus ada laporan hasil perjalanan dinasnya. Jadi apa yang dilakukan di sana? Apakah kepala desa, apakah bendahara juga mungkin? Nah itu, karena kebanyakan yang terjadi itu banyak yang hanya melampirkan SPPD, tapi tidak ada laporan hasil perjalanan dinasnya. Pembahasan LPJ itu selalu, kejadiannya selalu berulang. Temuan-temuannya selalu berulang. Padahal kalau hanya kita mau berdasar dari Siskuedes saja, ini jadi persoalan karena Siskuedes itu hanya mengeluarkan kwitansi, tidak ada bukti-bukti pendukungnya. Nah itu, artinya hanya mengeluarkan kwitansi itu. Nah, makanya saya tambahkan ini artinya apa yang untuk kelengkapan administrasi tak. Jadi yang saya bahas di sini pertama kayak kelengkapan administrasi pembelian barang. Itu ada kwitansi otomatis keluar dari Siskuedes tuh. Kemudian nota pesanan tak, faktur, berita acara, kemudian ada nota toko. Nah seperti itu. Terus ada pajaknya yang di belakang. Jangan dipisah, digabung itu pajak.
Iya, karena kebetulan kalau kita melakukan audit itu sebenarnya itu yang kita hitung. Jadi kadang di situ selisihnya teman-teman. Oh, kan lalu saya bisa-bisa memang tapi Nah, ini baru saya gabung. Banyak pajak itu? Ya itu kalau kita bawa kita gabung pajak tak biasa kita suruh hitung kembali lagi. Gitu. Jadi artinya santai saja tuh. Jadi ini yang kelengkapan administrasi. Kemudian kelengkapan administrasi pembayaran gaji aparat desa. Itu kan sudah pasti ada kwitansinya, terus daftar penerimanya. Ya kalau bisa juga dilampirkan daftar hadirnya, SK-nya yaitu. Kemudian kelengkapan administrasi kayak kegiatan rapat seperti itu. Jadi rapat itu ada kwitansi, daftar hadir, kemudian notulen rapat itu dilampirkan juga. Di dalamnya kan pasti ada makan minum, entah ke prasmanan atau nasi kotak. Nah itu. Jadi kalau sifatnya prasmanan berarti sifatnya PPN. Tapi kalau nasi kota ada 2 pajak di dalam. Ada jasa PPh 23 dengan pajak daerah. Nah itu. Pajak daerah ini mungkin teman-teman sudah tahu semua, pajak restoran. Sudah tahu, berarti itu yang harus juga kita bayarkan. Nah itu. Jadi jangan lagi pajak dibayarkan berdasarkan hasil temuan inspektorat. Nah itu. Yang harus kita lakukan itu ya bayar ke pajak. Sebenarnya selisihnya saya hitung kemarin itu selisihnya hampir bisa dibilang antara Siskedes dengan audit kami ada sekitar 10% selisihnya itu. Karena teman-teman biasa ada yang kasih kena pajak, maksudnya ada pajaknya yang kadang jasa dia bayar, kemudian ada juga PPN-nya ada yang berlebih. Nah, tapi kalau teman-teman yang dari inspektorat, dari tim auditor itu kadang melebihkan. Artinya kalau dia misal lebih, itu sudah masuk kategori akumulasi di kwitansi itu. Atau ada yang salah bayar. Kadang ada yang salah bayar seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana. Permendagri 20 tahun 2018 melaksanakan revisi dulu sedikit. Terima kasih kepada revisi dulu yang menyediakan waktunya berkenan hadir di acara ini sampai pada rumah kita dan kepada seluruh teman-teman perangkat desa yang bendahara desa, terima kasih atas semuanya, atas dukungan dan support bahkan kontribusinya untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Saya selaku Ketua Kabupaten Polewali Mandar, bukan untuk saat ini kita mengadakan, saya mau ke depan ada acara rutinan per 3 bulan untuk mengadakan acara seperti ini. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan sebuah saya sebagai Ketua PPD Kabupaten Polewali Mandar menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah.